Al-Hadiniyah ila hadratin Nabi al-Mujtaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Syekhina wa ustadzina wa mu'allimina wa muhadzibina wa murabbina wa mursyidina Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin bin Sya'al Banjari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Semoga Allah memberikan kepada kita pertolongan untuk selalu berada di dalam jalan yang soleh. Karena sesungguhnya dengan rahmatnya, dengan pertolongannya lah kita mampu melangkah di atas dunia ini dengan amal soleh. Jadi bukan semata-mata karena iman kita itu muncul karena kehebatan kita, tidak. Tetapi semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memilihkan kita jalan yang benar, yaitu jalan kepada agama yang luhur ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Jika ada kata tutur yang salah, baik disengaja maupun tidak, baik ketika guyon, ya, baik ketika kita bercengkrama sehari-hari, ada yang tersinggung, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Setelah 1 bulan penuh, tugas kita sekarang adalah setelah ditinggalkannya kekasih kita, yaitu Ramadan, 1 bulan penuh berkah. Mampukah kita tetap berada di dalam jalan takwa? Mampukah hati ini tetap bergetar ketika disebutkan Allah? Karena Allah sendiri tidak membutuhkan makhluk, kitalah yang membutuhkannya. Sebagai wujud daripada iman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu apabila disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Dan apabila disebutkan ayat-ayat Allah semakin bertambah. Zadathum imana, imannya. Dan hanya kepada Allah kita bertawakal. Itu tanda-tanda orang yang beriman. Kalau kita dulu giat
melakukan ibadah kesolehan. Kemudian ketika sekarang sudah bukan bulan Ramadan, karena tidak dikasih ganjaran 70 kali lipatnya, tapi kita kemudian merasa menurun kembali, maka yuk kita sama-sama tingkatkan istiqomahnya kita. Istiqomah itu karomah, perlu perjuangan. Kita sekarang memasuki kepada kitab Futuhatul Madaniyah tentang wa ta'atus sadati, dan menaati pemimpin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal abda idza nasaha li sayyidihi wa asana ibadata rabbih falahul ajru marratain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila telah bersikap lurus, taat, berbakti kepada tuannya, dan ia lebih bagus ibadah kepada Tuhannya, maka ia meraih 2 kali lipat ganjaran. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, jika kita memiliki seorang pemimpin yang dia taat, kemudian kita patuh kepadanya, kemudian kita juga taat, kita mendapatkan 2 ganjaran. Pertama, kita taat kepada pemimpin, dan yang kedua taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatunya menjadi aman, tentram, damai. Wal khamsunal qiyamu bil umrati ma'al adli. Ke-50 kita nggak kerasa ya, dari 70 cabang iman sudah sampai ke yang ke-50. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Mengemban pemerintahan dengan adil. Salah satu tugas di atas dunia adalah qaimam bil qisti, menegakkan keadilan. Jadi bagi tiap-tiap orang wajib hukumnya, fardu ain adalah menetapkan, menghujahkan dirinya kepada keadilan. Maka ketika dia tidak bersikap adil, paling tidak kepada dirinya sendiri, berarti dia sudah tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib baginya untuk bersikap adil. Ai in kunta waliyan waqdi bil haqqi bainan nas, yakni jika engkau menjadi pemimpin, maka laksanakan kebenaran di antara masyarakat. Nah, kita melihat sekarang, kalau seandainya ada pemimpin yang tidak adil di atas dunia ini, maka ada bagian dia yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, dan juga bagian kita sebagai abdi yang ada di dalam satu wilayah itu, yang menjadi bagian kita yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing pemimpin dan yang dipimpin memiliki poinnya. Nah, ini rata-rata bagaimana sikap kita? Bersikap adilkah kita? Bersikap adilkah ketika kita dipimpin, atau bersikap adilkah ketika kita memimpin? Wala tattabi'il hawa wa yudillaka an sabilillahi wa huwa ma syara'ahu Allah li ibadihi fi kutubihi wa ala alsinati rusulihi fa innaka mas'ulun minallahi an dzalika. Dan jangan engkau menuruti hawa nafsumu, karena hal itu akan menyesatkanmu jauh dari jalan Allah, yaitu segala yang telah disyariatkan oleh Allah kepada hamba-hambanya dalam kitab-kitab sucinya dan melalui sabda-sabda para rasulnya. Karena sesungguhnya engkau akan ditanyakan oleh Allah tentang hal itu. Kita dilarang dalam hal ini untuk menuruti hawa nafsu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, nasihat kita disuruh untuk bertakwa. Wujud daripada iman yang benar. Setelah iman ini merasa yakin, merasa cinta, merasa mahabbah, merasa hadir Allah di dalam diri kita, maka wujud tekad terhadap seluruh sel-sel tubuh kita ini adalah diwujudkan dalam bentuk takwa. Nah, takwa ini adalah sesuatu yang tinggi,
yang tinggi nilainya, sehingga seluruh kebaikan di dunia maupun di akhirat berhimpun dalam takwa. Kalau kita tidak bertakwa, makna takwa menurut Abdullah Alwi Al-Haddad, Muhammad Alwi Al-Haddad disebutkan menuruti segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, serta diikuti dua hal: mengagungkan Allah dan takut kepadanya. Kalau hanya mengikuti, meninggalkan tanpa pengagungan, bukan takwa namanya. Tidak takut, masih bermaksiat, bukan takwa namanya. Jadi penekanannya adalah merupakan upaya dari tubuh ini untuk menjadi orang yang bertakwa, orang yang soleh. Kalau seseorang mengharapkan, ini orang munafik. Orang munafik itu sifatnya mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, antara benar dengan yang salah di dalam satu dicampur. Kemudian di dalam dirinya tidak ada rasa takut. Dia merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakah dirinya layak mengharapkan surga? Tidak. Dia tidak layak sedikit pun untuk mengharapkan untuk menuju kepada Allah dan menuju kepada surga. Karena sesungguhnya surga itu adalah rahmat Allah, dan rahmat Allah itu terhimpun dalam makna takwa. Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencintai agama ini. Raditu billahi robba wa bil islam madinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku, dan aku ridho ya Allah agama ini sebagai agamaku, dan aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Maka kata Rasulullah, dzaqatu mal imani marradiyallahu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Telah merasakan manisnya iman orang yang rela Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya. Kalau seorang ini merasa tidak nikmat iman ini, bagaikan robot, dia sholat Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, selesai pulang mak celeng pleng pleng pleng, kemudian dia tetap mencampur adukkan dengan maksiat, tidak merasakan kehadiran Allah itu. Patutkah dia mengatakan raditu billahi robba, sementara Allah melekat, ya sami'un ya basirun? Di mana letak kepercayaan dia? Berarti hanya lip service. Bukankah itu merupakan suatu bentuk kebohongan belaka bagi dirinya? Lantas bagaimana dia mau taat kepada Allah? Bagaimana dia taat? Maka pemimpin yang benar-benar adil adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita turuti. Nah, sekarang permasalahannya adalah di akhir zaman, waktu terus berlalu, Nabi Muhammad sudah meninggalkan kita. Kita diberikan wasiat, warisan, yaitu hadis dan Al-Quran ini. Maka pegang teguh ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada hablillah, tali Allah. Pegang teguh, jangan kamu lepaskan sedetik pun. Karena sesungguhnya ketika dilepaskan, pada saat itu kesempatan setan, innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Maka pada saat itu kita akan mengalami guncangan-guncangan iman. Yang tadinya nyaman menjadi tidak nyaman. Padahal Allah menyuruh fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat. Sementara 1 detik, 2 detik, 3 detik tersilap kita, lupa, langsung ngedrop lagi, langsung terjun bebas lagi,
sehingga keraguan-raguan di dalam diri ini, sehingga lama-lama tak terasa antara yang batil, yang halal, yang mubah, semuanya dicampur aduk di dalam hati kita. Pada saat itu si pandirnan bodoh ini berkata, aman, innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu maha pengampun. Merasa amankah? Bodoh, tertipu dia. Sementara makna takwa adalah takut ya Allah, takut akan maksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati ini benar-benar dijaga untuk tetap bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun untuk mau melawannya ataupun melanggarnya. Nah, dalam menuruti hawa nafsu ini, jadi ingat di dalam surat Al-A'raf ayat 126, ketika Fir'aun berkata kepada Musa, "Hai Musa, besok datang. Adu soal permasalahan sihir kamu dengan tukang sihir." Tantang. Baik. Maka pada saat itu ditantang, ayo siapa yang duluan? Berkumpullah si penyihir Musa ini. Dalam bentuk taatnya dia kepada pemimpin yang dolim. Kemudian siapa yang mau dilempar duluan? Mangga, kata Nabi Musa. Mangga, ente yang lihat. Maka dikeluarkanlah tongkat, ranting dan lain sebagainya. Tiba-tiba berubah jadi ular kecil yang banyak. Musa kaget. Lantas kata Allah, lemparkan tongkatmu. Atas izin Allah tongkat itu berubah menjadi ular yang besar. Maka ular-ular yang kecil itu kemudian dimakan. Maka si penyihir berkata, ini bukan sihir. Ini adalah kekuatan Allah. Lantas sama Allah ditiupkan hidayah. Allah menghendaki itu. Dalam waktu sekejap seluruh tukang sihirnya menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia berkata kepada Fir'aun, kami beriman kepada Tuhannya Musa. Maka dideralah dengan berbagai macam siksaan, dipancung, dipenggal. Nah, doanya antara lain adalah Rabbana afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu, dalam keadaan beriman. Sekarang mudah sekali bagi orang untuk menjadi murtad karena pemimpinnya bukan Allah. Pemimpinnya bukan Rasulullah. Pemimpinnya adalah hawa nafsu dan keinginan dirinya sendiri. Mengasgulkan dunia dengan penyakit yang namanya tulul amal, panjang angan. Seolah diri ini berada pada di atas dunia ini akan selamanya. Sehingga dia akan menghabiskan dirinya untuk selalu mengejar duniawi. Pada saat itu udah lupa. Dia lupa akan kewajibannya untuk menegakkan yang fardu. Kau mau mengerjakan yang sunnah. Yang fardu ditinggalin dengan entengnya. Waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuek aja. Jalan aja melengos, dilalaikan. Itu diri kita mudah terlupa. Hanya dengan pertolongan Allah dan upaya kesungguhan mental kita, kesolehan yang harus diupayakan setiap hari, setiap detik. Kalau dengan ini pun harus dengan disertai rasa was-was. Ya Allah, aku takut ya Allah, Engkau tidak menerima segala amalanku. Karena diri kini penuh celah, doif diri ini.
maka nggak punya hak sedikit pun mengatakan bahwa aku hebat, bahwa aku jago, bahwa aku bisa begini dan begitu. Aduh ya Allah, terhadap aib kita sendiri kita, ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan Allah mengampuni kita, amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, di setelah Ramadan ini rasanya pilu hati ini ditinggalkan, tetapi kita bertekad dengan sekuat tenaga untuk tetap berada di dalam kesolehan. Kita lanjutkan bab tentang mengemban pemerintahan dengan adil. Jadi bagaimana prinsipnya dari semua penjelasan ini untuk menjadi bersikap adil? Bahwa kita patuh kepada pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, bertekad dengan mengerjakan kesolehan, berdoa kepada Allah, wa ala rabbihi yatawakkalun, dan dengan kepada Allah lah, kepada Rabbi, kepada Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala kita bertawakal, maka Allah akan berikan warisan yang bernama Qaimam bil Qisti, menegakkan keadilan. Jadi langkahnya harus diupayakan dulu dari awalnya adalah mengikuti semuanya dengan kesolehan, sesuatu yang diupayakan. Dan jangan dikira itu mudah, susah. Apa sebabnya? Mau sholat sekarang nih bulan Ramadan, mau puasa Syawal aja, ntar masih banyak tamu, ntar begini, ntar begitu. Tau-taunya sudah tanggal 30 Syawal. Mau subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung, aduh, dingin, masih enak tidur, masih nyenyak. Coba kita perhatikan baik-baik ini. Mau infak sedekah, sudah lebaran kemarin, udah berbagi banyak-banyak, save duitnya. Mau berbagi lagi, aduh, terus saja. Nafsu kita akan menghalangi kita untuk berbuat soleh. Kau mau ditambah sama setan, berkelebat di dalam hati, dibuat sibuk saja. Yuk kita kembali lagi kepada urusan. Kemarin waktu puasa kita kan sudah mengekang diri. Sekarang yuk kita hura-hura. Cekek botol deh. Mulai ngomongin orang lagi. Mulai jinah mata lagi. Mulai jinah telinga lagi. Mulai ngobrol yang ngalur ngidul tepuguh, tidak menetapkan diri pada keimanan, seolah-olah pada saat puasa saja saya taat, setelah saya tidak berpuasa saya tinggalkan itu semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, itulah yang namanya manusia. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita tuh harus ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihatika qabla sakomika, wa faragaka qabla syuglika, wa ginaka qabla fakrika, wa hayataka qabla mautika. Gunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, kesehatanmu sebelum sakitmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, masa kayamu sebelum masa kefakiranmu, masa hidupmu sebelum kematianmu. Karena Rasulullah di dalam hadis yang lain bersabda, untuk mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi sohatu wal farogu. 2 kenikmatan yang mana kebanyakan orang sering terpedaya di dalamnya adalah kesehatan dan waktu luang. Ketika dia dimiliki kesehatan, tidak ada sedikit pun kemauan untuk berbuat taat. Ketika diberikan waktu luang, tidak ada sedikit pun keinginan bagi dirinya untuk memakai waktu luangnya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala.
sampai akhirnya dia terlarut pada kehidupan dunia. 30 menit setiap subuh. Kita bapak-bapak, ibu-ibu, semoga diberikan kekuatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah, menyediakan waktunya bertolabul ilmi. Lama-lama setan tidak senang. Setan nggak senang. Nafsu nggak senang. Dia akan berkata, udah besok sibuk, nggak bakalan sempet. Lama-lama akan terlarut. Dibiarkan dunia itu mencaploknya, seolah-olah kita jatuh ke dalam pelukan singa, dicengkram, dimakan, dihabisi oleh penyakit hubud dunia dan tulul amal. Nauzubillah min dzalik. Maknanya ya. Wa aqallul wilayati wali ayatuka ala nafsika wa jawarihika fa'akim fiha hududallahi fa innaka naibullahi ala kulli halin fi nafsika fama fauqaha. Paling minimal dalam permasalahan mengemban dengan adil ini adalah kekuasaan ini adalah kekuasaan terhadap dirimu sendiri dan anggota tubuhmu sendiri. Maka laksanakanlah batasan-batasan Allah pada dirimu dan anggota tubuhmu, karena engkau sebagai pengganti Allah dalam setiap kondisi pada dirimu. Lalu kehidupan yang lebih luas lagi. Nah, itu yang tadi dijelaskan. Kita paling tidak bersikap adil. Ayo mata. Adil. Adil dalam segala hal. Berapa banyak kamu lihat handphone dibandingkan melihat Quran? Berapa banyak dirimu mendengarkan nasihat-nasihat Al-Quran dibandingkan menonton TV, mendengarkan perbuatan yang sia-sia? Berapa banyak dirimu memakai tubuh ini untuk belajar agama ini dibandingkan berleha-leha dan bermalas-malasan di rumah yang mubah sifatnya? Ayo tanya. Paling tidak kita harus adil terhadap itu, karena kita adalah tuan atas diri kita sendiri. Maka ketika kita mau selamat, jangan seperti pandir yang bermalas-malasan mencampur antara yang halal dengan yang haram, berbuat batil, berbuat dolim, kemudian dia mengharapkan surga tanpa berbuat apa-apa. Itu pandir namanya. Bagaikan punduk merindukan bulan. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Maka garis bawahi di dalam hati kita sekarang, saya harus bekerja dengan sekuat tenaga untuk meningkatkan kesolehan. Berupaya. Bangun tengah malam memang susah, ngantuk. Begitu bangun, ya Allah, ngantuk sengantuk-ngantuknya. Kamu lagi capek, ada lagi yang ngitung-ngitung, aduh tidur, aduh kan kemarin tidur cuma 1 jam, dihitung-hitung tidur, iya kan? Nah, saya cuma tidur 1 jam, aduh saya harus bangun lagi sholat malam 3:30 juga nggak apa-apa. Ingat tuh, sholat malam 3:30 juga nggak apa-apa, nggak kerasa, tiba-tiba udah Farhim datang, kemudian kita ke masjid, mandi kita. Memang semuanya ini perjuangan, bukan hanya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, bukan, tapi juga bagi diri saya. Semuanya kita ini akan diuji, tetapi harus diupayakan. Mandi dulu, jigong dilepas dulu, baju kudu wangi, kudu bersih, karena kita akan menghadapkan zat yang maha suci, yang maha bersih. Mau kan kita dicintai oleh Allah, maka cintai. Askuruni askurkum washkuruli wala takfurun. Jadi ingatlah kepada Allah, aku akan ingat padamu. Ini mau diingat aja sama Allah. Siapa kita? Kita adalah seorang hamba yang tak berdaya.
Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita pergunakan kesempatan ini dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi segala sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, makanya sekarang ada orang yang tidak bisa menjadi pemimpin yang adil. Tetapi bagaimana sikap kita menghadapi pemimpin? Syekh Nawawi Al-Bantani menulis dengan indah, menulis dengan lembut tentang bagaimana kita. Apakah kita harus memaksakan kehendak? Gue benar, lu salah. Tidak seperti itu. Nah, besok kita bahas secara khusus tentang bab ke-51, yaitu mentaati pemegang kekuasaan. Bagaimana seorang yang bersikap sebagai Fir'aun, kemudian kita mengambil sikap dan keputusan berijtihad untuk mengambil jalan sebagai Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dalam menentangnya. Apakah seperti itu? Atau apakah kita harus mentaati segala sesuatunya? Ini bapak-bapak, ibu-ibu, dalam hal ini besok kita bahasnya, ya. Tidak pada hari ini, karena ini permasalahan yang panjang, ya. Sehingga kita tidak salah di dalam mengambil kesimpulan, di dalam mengambil langkah, sehingga muncul fitnah, merasa benar sendiri, merasa menang sendiri. Ternyata Allah juga nggak ridho dengan kondisi itu, ya. Terus bagaimana pemimpinnya? Oh, pemimpin, wah itu paling berat. Tapi heran ya, orang-orang pada pengen jadi pemimpin. Ya, sogok sana, sogok sini. Bayar sana, bayar sini. Begitu mau pemilihan, coblos, serangan fajar, cokot we duitna, ulah dicoblos. Apa sebabnya? Ya Allah, padahal berat. Beratnya apa? Setiap apa yang terjadi pada rakyatnya, kalau sekarang 250 juta, atau taruhlah dalam satu tempat lah, satu wilayah saja, dalam satu kabupaten ada lebih kurang 2.500.000 atau 5 juta penduduknya, atau 2.500.000. Setiap kejadian kesialan yang muncul itu akan ditanyakan. Maka yang paling lama, ya, yang paling susah adalah masuk surganya adalah pemimpin yang dolim. Itu susah banget itu. Pemimpin yang adil aja susah. Ditanya dulu untuk semua episode kejadian satu orang. Kita ini satu aja sendiri memimpin tubuh kita, akan ditanya kuku kita, mata kita, telinga kita, semuanya ditanya. Tanggal sekian, bahkan seolah-olah di dalam disebutkan dalam satu hari itu ada 24 kotak catatan amal, 24 jam. Dalam satu jam kalau kita melakukan kebaikan itu cahaya, tetapi begitu melakukan keburukan itu seperti halnya kegelapan. Kita gelap semua. Kumaha? Tuntut satu orang ini terhadap 5 juta penduduk, dia harus menanggung dosanya atas ketidakadilan dirinya. Sanggup. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jabatan itu adalah fitnah. Makanya sebagai pemimpin bersikap adillah untuk menyelamatkan. Karena ketika dia bersikap adil, dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipercepat lagi, di booster. Jadi semuanya tergantung kepada amalannya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari akhir zaman yang penuh fitnah ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna imanan qawiyya
wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma salimna wa salim ma'ana, Allahumma fazna wa fazma ma'ana, Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana, Allahumma asimna wa asim ma ma'ana, Allahumma arfa' darajatina warfa' darajati ma ma'ana, minad wa minkal ijabah, fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.